Mari kita menyatu dalam doa. Di tengah-tengah Minggu Prapaskah yang pertama saat ini, ketika sebuah lilin dipadam, kami diajak pada pagi hari ini untuk mengintrospeksi setiap kehidupan kami. Kiranya kami pada saat ini boleh melihat dan mendengar kembali suara-Mu dan firman-Mu yang akan mengalir dalam sanubari jiwa kami. Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat membutuhkan sabda-Mu untuk menyapa dan menyentuh jiwa kami. Berfirmanlah Tuhan, siapkan hati kami. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja sepenuh-penuhnya di dalam jiwa dan hati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami mohon. Amin. Tema kebaktian Minggu Prapaskah yang pertama hari ini, Engkau persembunyianku, ya Tuhan. Kita akan baca bersama dari Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dan kita akan membacakannya berbalasan. Ayat yang pertama akan saya bacakan, ayat kedua Bapak Ibu Saudara sekalian sampai ayat 7. Kebahagiaan orang yang diampuni dosa. Dari Daud, nyanyian pengajar. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Ayat 7 kita akan baca bersama-sama. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan kosong. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukan. Bersiap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Tema kebaktian hari ini adalah Tuhan tempat persembunyianku. Engkau persembunyianku, ya Tuhan. Jikalau kita mendengar kata persembunyian, yang ada di dalam pikiran dan benak kita seringkali kepada hal-hal yang negatif. Seorang koruptor mencari tempat persembunyian agar dia tidak ketahuan supaya dia tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia menghindar dari tanggung jawab, dia lari dari kesalahan, dia menyembunyikan diri supaya tidak ketahuan. Seorang teroris, dia mencari tempat persembunyian dengan merubah wajah, merubah penampilan,
merubah segala-galanya agar tidak ketahuan tempatnya sehingga dia aman dari tanggung jawab dan kewajiban. Biasanya tempat persembunyian itu dipilih yang tidak dipikirkan orang dan biasanya dijaga oleh orang yang dianggap kuat. Tujuannya apa? Supaya dia dilindungi untuk tidak bertanggung jawab, dilindungi supaya tidak ketahuan dan melarikan dari perbuatannya yang tidak benar. Ternyata tempat persembunyian tidak hanya dicari oleh teroris dan koruptor, tetapi banyak juga dilakukan oleh pada umumnya. Ketika seseorang gagal dalam pekerjaan, dia mencari persembunyian. Persembunyian itu dia cari pada orang lain dan mengatakan, saya gagal dalam pekerjaan karena orang-orang itu jahat terhadap aku. Saya gagal dalam pekerjaan karena aku tidak nyaman dengan orang-orang itu. Saya gagal dalam pekerjaan karena situasi, kondisi, dan keadaan. Jadi, saya bersembunyi dari kegagalan, bukan mencari penyebabnya, tapi saya bersembunyi dan menyalahkan orang lain karena mereka tidak mengerti, tidak merasakan, tidak mengalami, tidak mendukung. Pasangan suami istri di dalam sebuah pernikahan menemukan bahwa ternyata hubungan tidak seharmonis ketika masa pacaran. Dan mereka sudah mulai hambar dalam cinta kasih. Mereka pun seringkali mencari persembunyian. Persembunyian itu adalah tidak akan diungkapkan, tidak dicari persoalannya, dan kemudian masing-masing berjalan sendiri di dalam sebuah penampilan kehidupan yang saleh, yang bermartabat, yang terhormat, dan yang sangat-sangat dihargai orang. Bersembunyi di balik jabatan, bersembunyi di balik segala kehormatan harga diri, bersembunyi di balik seluruh kesalahan. Saudara, apakah ketika Mazmur 32 ayat 7 menyampaikan Tuhan tempat bersembunyi seperti itu, yaitu seolah-olah Tuhan jadi benteng yang di atas segala-galanya, siapapun yang datang dilindungi supaya dia tidak ketahuan, supaya dia tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan supaya dia lari dari tanggung jawab. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, Engkau persembunyianku, ya Tuhan adalah tempat persembunyian. Ada 3 arti di sini. Yang pertama, ketika pemazmur Daud menyampaikan Tuhan persembunyianku, Daud mengatakan tidak ada sebuah hal apapun yang aku sembunyikan di hadapan. Aku datang kepada Tuhan, aku menghampiri Tuhan, aku menceritakan dengan lantang semua kegagalanku, semua dosaku, semua aibku, semua cacat celahku, dan tidak akan bakal ada satu hal sekecil apapun yang aku sembunyikan di hadapan. Mengapa? Daud merasakan dan mengalami. Semakin dia bersembunyi, semakin dia menyembunyikan dosa dan kesalahannya, semakin dia membungkus dengan gengsi dan harga dirinya, semakin dia membungkus rapat-rapat segala kesalahannya itu, semakin dia tidak mengakui, semakin dia merasa paling benar dan baik. Maka yang dirasakan oleh Daud adalah ayat 3 dan ayat 4. Hidup itu sangat menderita, sangat pahit, sangat sesak, sangat tidak nyaman,
Baik pagi, siang, malam, hidupnya selalu diwarnai oleh keluh, sungut-sungutan, dan ketidakpuasan. Hidup itu terasa tertekan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Minggu Paskah yang pertama, Minggu Prapaskah yang pertama hari ini, mengajak Bapak Ibu Saudara bertanya. Berapa tahun, berapa puluh tahun kita mengaku sebagai orang yang percaya Tuhan. Berapa banyak kita menyatakan saya beriman, saya mengandalkan Tuhan. Tuhanlah batu karangku yang teguh. Tuhan adalah segala-galanya pusat hidup. Namun ternyata pada pagi ini masih ada yang tersembunyi. Saudara-saudara, waktu kita tidak panjang. Mari kita datang dan mengatakan, Tuhan, Engkaulah persembunyian. Aku jujur dan terus terang. Tidak ada gengsi, tidak ada harga diri, tidak ada apapun. Semuanya aku terbuka kepadamu. Dan inilah aku apa adanya. Segala kesalahan, cacat celah, kegagalan, kejahatan, apapun yang ada di dalam pikiran, kata-kata hati dan perbuatanku, aku buka di hadapanmu, Tuhan. Itu makna yang pertama. Jikalau saya dan saudara memang menjadikan Tuhan tempat persembunyian kita, maka kita harus membuktikan tidak ada satu hal pun yang kita sembunyikan di hadapan Dia. Tidak ada satu beban apapun, tapi kita dengan rela, ikhlas dan syukur membuka semua hidup kita di hadapan Dia. Yang kedua, Tuhan tempat persembunyian. Apa artinya ketika kita tidak ada yang tersembunyi di hadapan kita? Apakah kemudian Tuhan mengatakan, baik, sekarang aku jadi backingnya kamu, siapapun aku akan lawan dan tidak ada yang bisa melawan aku, kamu aman? Tidak, bukan seperti itu. Tuhan mengatakan apa? Dia mengulurkan kedua tangannya yang berlebar pada. Dia menunjukkan bekas tusukan. Dia menunjukkan darahnya dan berkata, semua dosa, kesalahan, cacat celah, kegagalan, aku akan menanggung, menggantikan kamu dari aku. Tuhan tempat persembunyian bukan menyebabkan kita tidak bertanggung jawab, bukan menyebabkan kita lari dari seluruh perbuatan kita, tetapi Tuhan mau mengatakan, akulah yang menanggung, akulah yang membayar lunas, aku yang akan menggantikan kamu untuk mengalami semua hukuman yang kau lakukan itu. Itulah arti Tuhan tempat persembunyian. Dia akan katakan, memang benar dia berbuat salah, memang dia penuh dengan cacat celah, memang benar dia penuh dengan kegagalan, tetapi aku sudah menggantikan dia. Mati di atas kayu salib. Dan aku membayar dengan setiap tetes darah dan penderitaan dari kematian. Ketika kita mengatakan Tuhan tempat persembunyianku, di dalam hati dan pikiran kita terbayang bagaimana Dia menanggung sakit, menanggung penderitaan, menanggung segala hinaan untuk menggantikan saya dan saudara. Dan kemudian di dalam diri kita mengatakan, Tuhan, Engkaulah tempat persembunyianku. Bagaimana mungkin Allah yang suci, Allah yang pencipta, Allah yang maha kuasa, Allah yang mulia, mau dihina seperti ini untuk aku. Dan di situ kita mengatakan, Tuhan, Engkaulah tempat persembunyianku. Mulai saat ini, aku tidak akan hidup menurut cara. Aku menghargai, aku mengamini dan mengimani bahwa Engkau sudah berkorban untuk aku. Aku akan hidup menurut cara-Mu. Aku akan melawan setiap nafsu dosa,
setiap pikiran dosa. Aku akan menahan setiap ucapan untuk mengkutuk. Tetapi aku berusaha dengan kekuatan Allah yang sudah mengampuni aku itu untuk menyampaikan benar. Aku akan melawan hati yang iri, yang dengki, yang benci. Karena aku ingat Allah sudah memberikan segala-galanya. Tuhan tempat persembunyian. Aku akan hidup dengan cara menuruti kehendak, bukan melanjutkan hidup menurut kehendak. Ya, Tuhanlah tempat persembunyian. Ketika aku sudah membuka segala-galanya, tidak akan pernah satu hal apapun tersembunyi di hadapanku. Ketika aku selalu memikirkan di dalam hati dan pikiranku, bagaimana dia berlumuran darah di dalam kehinaan, di dalam penyiksaan itu, menanggung hukuman atas perbuatanku. Dan aku berjanji untuk tidak melakukan menurut keinginan dagingku, tapi aku akan hidup menurut yang dia inginkan. Aku akan menjelmakan dia dalam hidup. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang terang adanya itu akan mengalirkan terangnya dalam hidupku, dan hidupku akan menjadi terang bagi banyak orang. Hidupku akan bermakna bagi banyak orang. Hidupku akan jadi sukacita bagi banyak orang. Hidupku akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu tujuanku. Ketika pemazmur mengatakan, Tuhan, Engkaulah persembunyian, dia akan mengatakan, Tuhan, kalau menurut ukuran manusia, aku sangat terbatas. Aku cacat celah dan aib. Tetapi di dalam aku yang penuh dengan cacat celah dan aib itu, Allah yang tidak terbatas akan berkarya di dalam hidup untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, dan hidup bagi Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang. Saudara-saudara, inilah makna dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 7. Lalu apa yang akan kita bawa pulang? Saudara tidak puasa, saudara kecewa, saudara merasa terluka. Mari kita tidak usah bersembunyi dengan mencari siapa yang kami minta untuk kita salah. Sekalipun itu benar, sekalipun alasan kita sangat baik, karena itu tidak akan membawa apa-apa kecuali penderitaan hidup. Seperti yang dikatakan oleh tulang-tulangku menjadi lesu, aku mengeluh sepanjang hari. Siang malam tanganmu Tuhan menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Mari kita pulang dari tempat kebaktian dan mengatakan, saya tidak akan bersembunyi lagi. Saya akan mencari Tuhan. Tempat persembunyianku, aku akan cerita kepada Dia. Semuanya, mulai saat ini tidak ada sebuah kesalahan, dosa atau apapun yang aku sembunyikan, dan aku akan menyembunyikan kepada hal apapun. Aku akan membuktikan dan aku katakan, Tuhan, hari ini keluargaku tidak harmonis. Bukan salah pasanganku, bukan salah orang tua, bukan salah anak-anakku, tapi karena aku punya kelemahan seperti itu. Jikalau hari ini aku tidak berhasil dalam pekerjaan, aku tidak akan menyalahkan situasi, kondisi, keadaan, dan saya tidak akan menghujat siapapun. Tapi Tuhan, inilah aku yang gagal dalam pekerjaan.
Jikalau hari ini kita merasa tidak puas, tidak nyaman dengan siapapun, kita tidak akan mencari-cari dan mereka-reka apa kekurangan dia. Tapi saya akan ceritakan, inilah kenyataan aku apa adanya. Jikalau aku tidak bisa tidur, aku juga akan ceritakan apa. Dan aku mengatakan, Tuhan, Engkau bersembunyi. Pikiran dan hatiku terpusat pada perjalanan salib yang diawali dari kandang Bethlehem yang indah, sampai ketika dia tergantung di atas kayu salib berlumuran darah, menanggung derita. Dan aku melihat Tuhanku yang tidak salah saja, dia mengajarkan aku untuk bertanggung jawab dengan menggantikan aku untuk menjalani semua. Maka aku yang yakin dan percaya kepada dia yang mati di atas kayu salib, yang bangkit itu, aku mengatakan, Tuhan, Engkau tempat bersembunyi. Aku mengatakan, aku tidak akan hidup seperti itu lagi. Aku akan hidup untuk mengerti keinginan dan mengerti cara. Lalu apa? Aku menghadapi setiap hari situasi yang sama, kondisi yang sama, tantangan yang sama, kesulitan yang sama, orang-orang yang sama, yang anehnya juga sama, sulitnya juga sama. Tapi dengan perspektif yang lain, aku diutus untuk menghadirkan kasih dan terang Kristus. Aku hidup bukan aku lagi. Aku milik Dia. Dan terangnya akan memancar melalui perkataan, sikap, dan perbuatan. Sehingga aku bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat Allah berkarya di dalam aku untuk membawa damai sejahtera dalam keluargaku, kerukunan dalam keluargaku, sukacita dalam keluargaku, berkat di dalam keluargaku, keberhasilan dalam pekerjaanku, dan kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan. Maukah kita menjadikan Minggu Prapaskah yang pertama ini menjadi titik awal kita menjadi orang yang sangat berarti. Dan jikalau suatu hari saya dan saudara sudah tiba waktu, semua orang akan melihat tarian. Kita meninggalkan sebuah lukisan yang indah di hati setiap orang. Atau sebaliknya, peti itu akan ditutup. Saya dan saudara akan dimasukkan dalam liang lahat itu, dan tidak ada kesan apa-apa. Tahukah saudara, ketika Allah menciptakan saudara dan saya, Dia menciptakan saya dan saudara serupa segambar ini. Dia mencintai saudara dan saya. Sampai hari ini, sekalipun engkau gagal dan hancur, Dia merancang keberhasilan. Maukah engkau menjadikan Dia tempat bersembunyi? Kita akan mengambil saat teduh dengan diiringi oleh musik. Kita tidak melihat dan memikirkan orang lain, tapi marilah kita bertanya dan merenungkan. Sudah berapa tahun dan puluhan tahun kita sudah mengaku percaya Tuhan Yesus. Namun apakah masih ada yang tersembunyi dalam hidupmu di hadapannya, saudaraku? Masihkah engkau akan bersembunyi terus? Sementara engkau akan menderita dan engkau membawa penderitaan bagi banyak orang.
dan Engkau menyebabkan kematian Tuhan Yesus Kristus di matamu sebagai yang tidak berharga. Mari kita menjawab